Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen proses. Manajemen proses adalah rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan suatu proses, terutama proses bisnis. Implementasi proses. Setiap proses akan menjadi stage proses, dicatat oleh sistem operasi, dan disimpan menjadi berbagai tabel, seperti tabel memori, input output, tabel berkas, dan tabel proses. Yang pertama, tabel memori. Menjaga keutuhan antara memori utama dan memori sekunder. Informasi yang terdapat seperti alokasi memori utama yang dipakai proses, alokasi memori sekunder yang dipakai proses, atribut segmen memori utama dan sekunder, informasi-informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Selanjutnya, tabel input-output. Pada waktu digunakan proses tertentu, jaga agar tidak digunakan proses lain. Tabel input-output atau tabel perangkat berisi informasi seperti status proses operasi input-output, lokasi memori utama, transfer data dengan perangkat input-output. Selanjutnya, tabel berkas berisi informasi mengenai ekstensi berkas, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan atribut berkas lainnya. Selanjutnya, tabel proses mengolah informasi proses pada sistem operasi, proses, memori utama, dan terdapat lokasi ruang alamat tersendiri yang disebut dengan ruang alamat untuk memproses yang disebut dengan citra proses. Terdapat data pemakai, program pemakai, start system, dan program kontrol blok. Selanjutnya adalah proses control block atau PCB, di mana sistem operasi terdapat banyak informasi masing-masing akan diproses yang akan berada pada PCB. Jadi PCB ini tempat penyimpanan informasi-informasi yang akan diproses. PCB terdapat 3 elemen, yaitu identifikasi proses, informasi status pemproses, informasi kendali proses. Informasi kendali proses, informasi penjadwalan dan status, penstrukturan data, komunikasi antar proses, kewenangan proses, manajemen memori, kepemilikan dan utilitas resource. Selanjutnya, informasi status pemproses terdiri dari register pemproses. Ketika running, berada di register. Ketika proses diinstruksi, semua informasi disimpan, dikembalikan ketika proses dieksekusi kembali. Selanjutnya ada PCB atau Process Control Block, yang dimana di gambar tersebut adalah proses-proses pada PCB yang berisi tentang status proses seperti new, ready, running, waiting. Dan yang kedua ada program counter seperti stock yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi. Ada CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status input dan output. Selanjutnya, pengaksesan informasi di PCB. Tiap proses dilengkapi ID unik. 2 masalah utama proteksi PCB. Yang pertama, bug pada interupsi header merusak PCB, menghancurkan kemampuan sistem mengelola proses diasosiasikan dengan PCB itu. Yang kedua, perubahan rancangan struktur PCB berdampak pada sejumlah modul sistem operasi yang memakai PCB. Solusinya dengan semua rutin SO melewati satu rutin khusus, yaitu rutin penanganan PCB dalam mengakses PCB. Tugas rutin ini memproteksi PCB dan menjadi perantara pembaca dan penulis PCB. Selanjutnya, proses. Beberapa masalah pengalihan proses. Di antara pengalihan proses dan pengalihannya dapat perbedaan konteks. Kejadian penyebab pengalihan proses. Yang pertama, interupsi sistem. Yang kedua, trap. Yang ketiga, supervisor call. Interupsi sistem disebabkan oleh kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang running. Contohnya, selesainya operasi input-output. Tipe-tipe interupsi ada 3. Yang pertama, interupsi clock. Sistem operasi menentukan apakah proses yang sedang running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Yang kedua, ada interupsi input-output. Dan yang ketiga, ada PAC atau memory fault.
Selanjutnya ada trap, interupsi karena terjadi kesalahan atau kondisi-kondisi pengecualian yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha-usaha ilegal dalam pengakses berkas. Yang selanjutnya, supervisor call, panggilan meminta atau mengaktifkan bagian-bagian sistem operasi. Contoh, proses memakai running meminta layanan input-output seperti buka berkas. Selanjutnya, tahap pengalihan proses terjadi jika proses yang running beralih menjadi status lain, ready block. Langkah-langkah yang terlibat dalam pengalihan proses seperti berikut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.